Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan pagi hari ini kita dengan tubuh yang sehat bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada acara menerima. Sebelumnya mari Bapak Ibu kita berdoa. Segala puji syukur terima kasih Bapak dalam surga buat pertolongan-Mu dan penyertaan kami semua. Pagi hari ini dengan tubuh yang sehat bisa memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami menerima firman-Mu. Tuhan urapi berkati firman Tuhan, supaya semua yang menerima firman-Mu atau menyampaikan firman-Mu diberkati Tuhan. Supaya firman mengajar kami untuk selalu dekat kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus kami mendoakan, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara sekalian. Mari kita baca di dalam Injil Lukas pasal 5. Penjara ikan menjadi penjara manusia, topiknya. Pada waktu Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengumuni, dia hendak mendengarkan firman Allah. Dia melihat dua perahu yang di tepi pantai. Nelayan-nelayannya tengah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian. Yesus setiap hari datang untuk menyampaikan firman Tuhan, kabar kesukaan pada semua orang. Tidak ada pandang waktu di mana Bapak Ibu Yesus menyampaikan firman, baik di jalan, baik di gunung-gunung, bahkan di pantai pun Yesus menyampaikan firman-Nya, berita kesukaan. Saudara, firman Tuhan diberitakan di mana-mana, ya, tidak tergantung gedung yang besar dan sebagainya. Dimanapun berada, kita bisa menyampaikan kabar kesukaan, ya. Ini Tuhan di tepi pantai. Dia naik di atas perahu Simon, ya, saudara, ya. Luar biasa. Tuhan naik di atas perahu Simon, ya. Tuhan memakai perahu Simon untuk menyampaikan kabar baik. Saudara, hati kita merupakan perahu yang dipakai Tuhan, ya. Biar hati kita dipakai untuk mengabarkan berita baik, ya. Ya. Yesus masuk di perahu Simon, ya. Hati kita terbuka. Biar kita buka hati kita untuk jadi perahu-perahu yang dimasuki tempat Yesus untuk mengabarkan kabar kesukaan, ya. Ya, biar perahu hati kita dipakai Tuhan, ya, untuk membawa kabar baik kepada semua orang, ya Bapak Ibu sekalian. Saudara, kalau perahu hati kita dipakai Tuhan dengan berkat kemuliaan Tuhan, maka saudara diberkati Tuhan dengan sukacita dan menjadi berkat banyak orang bisa diselamatkan, ya. Jadi saudara, biar kita orang-orang itu bisa disaksikan tentang Tuhan Yesus, ya. Saudara, saya percaya Tuhan menyertai murid-muridnya, Simon dan teman-teman juga saat itu Tuhan menyertai saudara dan saya. Asal kita buka perahu hati kita buat Tuhan Yesus untuk mengabarkan kabar kesukaan ini, saudara sekalian. Ya, saya percaya, ya, kalau perahu hati kita kosong, tidak ada Tuhan, sia-sia adanya, ya. Maka, saudara, perahu hati kita terbuka untuk Tuhan, menyampaikan kabar baik kepada semua orang itu. Dan duduk mengajak orang banyak di atas perahu. Yesus biar duduk di perahu hati kita, dan sekalian, maka
kuasa berkat Tuhan akan turun, banyak jiwa-jiwa diselamatkan, saudara. Biar kita bersiap buka paruh hati kita buat Yesus, buat mengabarkan firman Tuhan, saudara ya. Kalau paruh itu kosong, Tuhan tidak ada, maka hidup itu hanya sia-sia. Paruh itu hanya untuk mencari ikan saja, hal yang jasmani, ya, yang cuma sementara. Tapi paruh ini dua berfungsi. Dia Yesus masuk di atas paruh dan mengabarkan kabar baik sampai masuk ke tengah, dan juga diberkati dengan banyak ikan, ya. Pada ayat selanjutnya dikatakan jalannya sampai koyak, ya. Ayat 5 dikatakan, Simon menjawab, Tuhan, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menganggap apa-apa, tetapi karena Engkau yang menyuruh, aku akan menebakkan juga. Dan saat mereka melakukan itu, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Begitu Yesus masuk, Yesus mengabarkan berita sukacita, dan Yesus mengajar dan melebarkan jalannya ke tengah, maka berkat Tuhan luar biasa akan datang. Ya sudah, biar kita menempatkan hati kita buat Yesus masuk di hati kita, ya, biar tempat untuk mengabarkan kabar sukacita, maka berkat Tuhan akan menyertai setiap hati yang terbuka untuk Yesus, saudara sekalian, ya. Jadi hati ini berfungsi, paruh ini berfungsi bisa mengabarkan kabar kesukaan, dan samping itu berkat Tuhan menyertai, dikatakan ikannya sampai luar biasa, sampai koyak jalannya mereka, saudara. Saya percaya, saudara dan saya diciptakan Tuhan untuk tujuan yang mulia, ya, ciptaan yang baru, yang mulia, ya, bukan ciptaan yang sia-sia, yang tidak ada artinya. Setiap saudara dan saya diciptakan di paruh-paruh yang terbuka untuk diisi, di tempat Yesus untuk duduk di paruh kita, biar kita mengabarkan kabar kesukaan yang lain, saudara, ya. Pasti banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Juga kehidupan saudara pasti diberkati. Tuhan tidak meninggalkan anak-anaknya yang menempatkan Tuhan di hati mereka, ya. Undang Tuhan duduk di hati kita, saudara, ya. Di pekerjaan saudara, di tugas-tugas saudara, di pelayanan saudara, jangan tinggalkan Tuhan. Undang Yesus masuk di hati kita. Saya percaya Tuhan akan memberi kekuatan, menjadi saksi Tuhan yang besar, maka banyak jiwa dimenangkan, dan Tuhan pasti menyatakan berkatnya yang luar biasa, ya. Saya percaya, saudara, pagi hari ini kita biar menyiapkan paruh hati kita untuk Yesus yang ada di dalam hati kita. Apapun Bapak Ibu yang kerjakan, apa Bapak Ibu lakukan, pasti diberkati Tuhan. Pasti kemudian dinyatakan di saksi Tuhan, baik jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan, dan berkat Tuhan pasti menyertai. Berkat yang berlimpah-limpah dan menjadikan satu kasih yang luar biasa, saudara, ya. Kasih yang luar biasa. Kita tidak mengharapkan berkat duniawi, tapi berkat Tuhan memberikan, menyertai setiap orang yang mengutamakan Tuhan, saudara sekalian, ya. Berkat ikan ini sebagai bonusnya, bukan tujuan utama, tapi tujuan utama menyampaikan berita sukacita, ya. Maka jadi berkatlah, ya. Paul Petrus jadi berkat Tuhan membacakan firman di tepi pantai, banyak jiwa dimenangkan. Setelah itu banyak berkat-berkat jasmani, ikan-ikan yang diberkati Tuhan, saudara. Biar kita mulai hari ini siapkan hati kita untuk Tuhan nomor satu, ya. Apapun sudah pekerjaannya, baik di kantor, baik di perusahaan, baik di rumah, baik di pasar, sertakan Yesus nomor satu. Yesus nomor satu di kehidupan kita. Setiap tingkah laku kita di mana-mana, Yesus nomor satu, kan, saudara. Maka Yesus berkuasa, berkarya, pasti nama Tuhan dipermuliakan, dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan, terlebih juga akan diberkati Tuhan segala kebutuhan saudara dan saya. Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya yang menempatkan Yesus di hatinya masing-masing, saudara. Jadi firman Tuhan pagi hari ini,
dimanapun kita berada, dimanapun kita bertugas, baik di desa, di kota, ya, pelayanan di Jawa, di Jawa, di mana sama saja. Semua paruh hati kalau Yesus bekerja, Yesus ada di hati kita, Yesus memberkati, maka sudah jadi memuliakan Tuhan, banyak menangkan sebagai jiwa berjiwa-jiwa, dan Tuhan memberkati segala kebutuhan kita. Tuhan tidak meninggalkan anak-anaknya yang senantiasa membuka hati, membuka paruh hati kita untuk Yesus hidup. Ya, biar pagi hari ini kita ingat, biar kita mau mempersiapkan Yesus masuk di hati kita, di bawah hati kita setiap hari, dimanapun kita berada. Maka kuasa dan kasih Tuhan akan dinyata pada kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, dan nama Tuhan dimuliakan, dan berkatan pasti Tuhan akan pasti mengikuti saudara saya sampai selama-lamanya. Sekian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan ajak kami, Tuhan membuka hati kami buat Yesus ada di dalam hati kami. Biar Tuhan nomor satu, Tuhan bekerja di hati kami Tuhan. Di mana-mana pun anak-anak-Mu bekerja, anak-anak-Mu berada, di mana Tuhan bertugas mereka Tuhan. Yesus Engkau masuk dalam hati tiap anak-anak-Mu. Yesus berkuasa, Engkau memberkati Tuhan, mereka menjadi saksi Tuhan yang indah. Saksi Tuhan, banyak jiwa dimenangkan. Dan kami percaya anak-anak diberkati Tuhan segala kebutuhannya. Ya, Tuhan tak pernah meninggalkan anak-anak yang setia dan mudah dalam hati kami. Berkati semua Bapak, anak-anak-Mu, hari ini tetap setia dan mengundang Yesus di hati kami masing-masing. Nama Tuhan Yesus kami segala doa. Haleluya. Amin.